Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa siapa? Coba. Mimpin, coba berdoanya. Farel, mimpin Farel. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum ini kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak Pak. Banyak ya? Oke, absen dulu ya. Ahmad Ali ada? Hadir. Deli? Ya Pak. Oke, Chandra? Enggak masuk Pak. Enggak masuk. Apa alasannya? Tadi Pak. Oke. Hermansyah? Jadi Pak. Jadi. Evan? Pak. Dan ada Tria? Pak. Oke. Dani? Pak. Eca? Oke. Farel? Hadir Pak. David? Pak. Jujur? Iya Pak. Dafa ada? Tidak ada Pak. Oke. Melinda? Keterangan. Fauzan? Hadir. Muhammad Firdayansyah? Tidak masuk Pak. Rahman Hakim? Tidak masuk. Yuda? Reki? Redo? Ibowo? Hadir Pak. Ramadan Akbar? Hadir Pak. Oke. Banyak yang ngapa ya? Pak, nama kemana Pak? Oh, siapa namanya? Rahmat Rian. Rahmat Rian? Hadir ya? Oke. Baiklah, hari ini sudah kita akses. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu. Sebelum kita masuk ada yang tahu? Ada yang tahu? Suspensi? Apa pengertian suspensi? Apa? Apa? Merupakan salah satu komponen berfungsi untuk menyerap goncangan atau getaran yang dihasilkan oleh permukaan jalan. Adalah suatu komponen pada sepeda motor yang mana suspensi ini berfungsi untuk meredam getaran atau goncangan pada saat sepeda motor melalui permukaan jalan yang tidak rata atau mengurangi getaran mesin pada sepeda motor. Ini saya sudah siapkan PPT-nya. Di sini sistem suspensi merupakan salah satu bagian pada sapi sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan atau mobilitas maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan dan stabilitas berkendara. Selain itu juga sistem suspensi juga berfungsi menopang bodi dan rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Jadi itu pengertian dari suspensi. Kemudian ini prinsip kerja pada suspensi. Pada saat kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata, kendaraan akan mengalami kejutan dan getaran yang diterima roda dari permukaan jalan. Kemudian kejutan dan getaran tersebut akan diteruskan oleh roda ke sistem suspensi. Kemudian di sistem suspensi juga mempunyai pegas, yang mana pegas suspensi bereaksi dengan cara melakukan gerakan mengayun, kemudian dikembalikan lagi atau rebound ke roda, sehingga kejutan dan getaran tidak langsung diterima oleh bodi dan rangka. Setelah kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata, kemudian gerakan ayunan pegas tetap akan berlangsung beberapa saat walaupun kendaraan telah melewati permukaan jalan yang tidak rata. Karena ini akan mengakibatkan pengendara tidak nyaman dan berbahaya. Untuk mengatasi hal ini, pedang kejut atau shock absorber. Pedang kejut itu atau shock absorber. Ya. Kita lanjut. Kemudian unit sistem suspensi biasanya merupakan gabungan atau kombinasi antara pegas dan pedang kejut. Lihat di sana ada gambarnya. Yang A yaitu pegas saja. Kemudian yang B pegas plus pedang kejut. Apa perbedaan di situ? Kalau kalian tengok, ada perbedaannya kan?
Apa? Apa? Tunjukannya. Nah, kalau misalnya yang normal, kemudian jadi pantulannya lebih besar, lebih tinggi. Jadi kalau ada tugas, jadi letakkan dia kembali itu terlalu kencang. Itu fungsi dari pegas. Kemudian sistem suspensi lepas atau yang kita bahas kemarin sistem suspensi button ring atau pivoting ring, atau jenis ini dipergunakan pada sepeda motor tipe pickup atau landing ring dan skuter atau trailing ring model lama, dan belakangan ini sudah tidak begitu populer. Adapun keuntungan dari sistem suspensi depan atau button ring ini yaitu pada saat pengereman konstruksi akan menaikkan bagian depan kendaraan sehingga gejala kendaraan mengemudi akibat pengereman dapat diminimalisir. Itu keuntungannya. Kemudian kerugiannya, adanya ring dan axle menyebabkan sistem suspensi ini memerlukan perawatan dan pemasangan rutin. Jadi sistem suspensi depan ini harus karena banyak komponen di dalamnya seperti pegas kembali, kemudian pegas, dia ada 2 pegas suspensi, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu butuh perawatan. Kemudian mengucuk, apabila mengucuk sudah baret itu harus diganti. Karena apa? Karena kalau mengucuk baret peluang seal itu bocor lebih besar. Itu yang merusak seal lebih cepat bocor. Kemudian kausan pusing pada bagian axle ring akan menyebabkan kedudukan roda miring terhadap sumbu geometrisnya. Kemudian kurang nyaman digunakan pada kecepatan tinggi maupun off-road. Sistem suspensi depan, suspensi teleskopik, itu yang tipe kedua ya. Ini yang tipe kedua, tadi yang tipe pertama. Jenis ini paling banyak dipergunakan pada sepeda motor cc kecil. Misalnya kalau motor-motor Lamco, mungkin di motor Vespa. Vespa, kemudian motor lagi ya. Astrea Prima mungkin Jet Colet, kalau Jet Colet. Nah, Jet Colet pakai dari apa? Ya. Nah, keuntungannya dari suspensi ini yaitu tidak memerlukan perawatan ekstra seperti halnya pada sistem suspensi button ring. Kemudian kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Kerugiannya bagian depan kendaraan cenderung menukik pada saat pengereman sehingga kemungkinan pengendara terjungkal pada saat pengereman mendadak lebih besar. Itu kerugian dari suspensi teleskopik. Kemudian ini langkah-langkah, ini titik kerjanya suspensi teleskopik tadi. Pada saat garpu teleskopik port atau tube bergerak pada posisi menekan, langkah kompresi, oli pada ruangan B mengalir melalui lubang orifice pada pipa garpu menuju ruang C. Sementara itu oli di dalam ruangan B juga menekan pipa ya, dan kembali ke atas menuju ruang A. Dan oli akan mengalir, akan meredam getaran kejut atau shock absorber pada saat gerakan menekan. Untuk kejutan yang besar atau saat garpu mendekati tekanan yang maksimal, maka bagian bawah dari ujung garpu akan tersumbat oleh oil lock piece, sehingga terjadi tahanan gerakan garpu secara hidrolis sebelum garpu menyentuh bagian bawah. Ini langkah naiknya atau langkah rebound. Pada saat naik atau rebound truk, oli dalam ruang A mengalir menuju ke ruang C melalui lubang orifice yang berada pada bagian atas for piston, sehingga mengakibatkan tahanan aliran oli. Tahanan oli tersebut akan berfungsi sebagai tenaga redam atau damping force untuk mengontrol gerak naik pegas suspensi. Kemudian rebound spring akan bekerja meredam gerakan kejut dari garpu pada saat terjadi gerakan rebound yang lebih kuat.
pada saat tersebut terjadi aliran oli dari ruang C menuju ruang B melalui lubang orifis yang berada pada bagian bawah piston port. Ini proporsi ya. Ini untuk yang belakang. Nah ini sistem suspensi belakang yang umum digunakan pada sepeda motor menggunakan spring arm pivot sebagai penunjang dan menahan rear axle. Penggunaan spring arm pivot memberikan reaksi yang cepat pada roda untuk bervariasi di berbagai kondisi jalan. Di samping itu memiliki kemampuan mengontrol gerakan roda dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara. Ini untuk langkah-langkah pemeriksaan perawatan dan perbaikan suspensi ya. Apa? Kemudian jenis-jenis suspensi belakang sepeda motor. Yang pertama yaitu ada suspensi konvensional dual spring atau damper tipe. Jenis ini pada umumnya dipergunakan pada sepeda motor off-road. On-road dengan cc kecil. Jenis ini mempunyai dua spring damper unit yang mendukung bagian belakang atau frame body dan bagian belakang spring arm. Keuntungan yang dimiliki sistem suspensi ini adalah sangat sederhana dalam proses pemasangannya, serta memiliki sistem dasar yang ekonomis. Kelemahannya adalah sistem ini memerlukan keseimbangan kondisi kerja dari kedua shock absorber. Kemudian ada lagi jenis suspensi monoshock. Ini biasanya kita tengok di motor pos ya, Toyota Gibson, CB, ya. Sistem suspensi monoshock ini merupakan sistem suspensi yang menggunakan sebuah shock absorber sebagai peredam, sehingga kinerja sistem suspensi menjadi lebih baik dibandingkan dengan tipe konvensional dual spring. Sistem suspensi jenis ini banyak digunakan pada sepeda motor off-road dan on-road kecepatan tinggi dengan cc dan sampai besar ya. Kemudian di sini ada pemeriksaan perawatan dan perbaikan sistem suspensi sepeda motor. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu memeriksa kemungkinan adanya kebocoran minyak pada shock absorber. Jadi sebelum kita mengganti kalian memperbaiki, jadi kalian harus mengamati, ada kebocoran tak di shock ini gitu. Kalian perhatikan ada orang bisa ngoli tak di shocknya, baru kalian bisa mengidentifikasi, itu selnya rusak, harus diganti. Kemudian yang kedua itu memeriksa kelurusan geometris roda. Kalian tengok, biasanya ada roda yang mereng, ya kan? Ada yang mereng, ada yang cat aku ya, ada lurus, lepetek gitu nah. Itu kalian periksa. Ini untuk memeriksa suspensinya ya. Kemudian luruskan span setir. Kemudian periksa kelurusan antara roda depan dan belakang. Sama kayak tadi ya. Kemudian apabila roda depan dan belakang tidak segaris, periksa posisi chain adjuster dari ketepatan posisinya antara sisi kiri dan kanan. Kemudian apabila roda depan dan belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan pemeriksaan pada bagian-bagian grip arm maupun suspensi depan dari kebegokan atau rangka terpuntir. Kemudian suspensi depan atau yang teleskopik, memeriksa kerja suspensi depan dengan menekan bagian depan sepeda motor beberapa kali ya. Kemudian atau dengan rem ditahan. Gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Setelah ditekan, pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembongkaran komponen suspensi depan. Jadi dengan melakukan pembongkaran ini kalian bisa memeriksa komponen mana yang rusak atau yang sudah haus ya.
Kemudian membuka bagian-bagian atau spakbor depan, baut penepit garpu dan kaki garpu depan. Nah ini, lepaskan baut garpu. Nah, gambarnya ya. Ini untuk yang depan. Kan ada baut di atas tuh 4 buah. Nah itu lepas dulu. Nak melepasi boot shock sama tabung shock. Kemudian lepaskan atas garpu, jadi keluarkan minyak garpu dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Perhatikan gambar yang nomor 1. Ini kan dia menekan jegol, menekan pump shock itu ke dalam, biar oli itu keluar. Kemudian lepaskan seal kedua dan bikin cover seal oli. Ini yang gambar bawah, ini ya. Kemudian tahan penggerak garpu pada catok dengan pemegang lunak atau lap bengkel. Lepaskan baut soket garpu dengan head. Ini atau yang disebut dengan apa itu namanya? Ragu. Ini ragu nih, gambar ini. Merah itu. Nah ini ragu. Kemudian selanjutnya lepaskan torak garpu dan gas reaksi dari tabung garpu dan tarik keluar tabung garpu dari silinder garpu ya. Kurang. Kemudian lepaskan seal oli dengan menggunakan alat pelepas seal oli. Nah, ini yang lepaskan torak tadi ya, torak garpu. Kemudian ini lepaskan seal oli. Selanjutnya melakukan pemeriksaan komponen suspensi depan. Ukur panjang bebas nomor 1 bandingkan dengan batas servis pada manual. Di sini kita menggunakan apa nih namanya? Ini. Ayo. Apa? Alat apa yang kita ukur untuk mengukur kolengan? Daya indikator. Ini fungsi daya indikator selain mengukur kolengan pada piringan, dia juga bisa untuk mengukur kolengan pada bungkus shock. Kemudian periksa tabung garpu, silinder garpu dan torak garpu terhadap gerusan dan gausan berlebihan atau tidak. Kemudian periksa cincin torak garpu terhadap gausan atau kerusakan. Kemudian periksa gas reaksi terhadap gausan dan kerusakan. Kemudian letakkan tabung garpu pada blok B dan ukur kolengan. Kolengan yang sebenarnya adalah 1/2 dari pembacaan total indikator. Bandingkan dengan kolengan yang diizinkan. Jadi hasil kalian tadi untuk memeriksa, misal untuk kita memeriksa kolengan musok ya. Jadi kita ukur dulu berapa hasil yang kita dapat, baru kita bandingkan dengan standarnya. Apakah hasil yang kita dapat masih masuk dalam standar dari kolengan umbut shock tadi. Baru kita dapat menyimpulkan hasil yang kita dapatkan tadi, apakah masih standar atau sudah harus diganti. Kemudian selanjutnya melakukan perakitan dan pemasangan komponen suspensi depan. Ini kita harus ganti komponen jika perlu. Itu tadi kita periksa, kita simpulkan komponen mana yang harus diganti, analisa, baru kita dapat menyimpulkan hasil yang kita dapat tadi. Komponen apa, misal seal shock kita harus ganti karena sudah bocor, umbut shock harus kita ganti karena sudah baret atau sudah parah kolengannya gitu. Kemudian sebelum dipasang, cuci semua komponen dengan air atau larutan yang tidak mudah terbakar dan keringkan. Kemudian tuang minyak garpu yang dianjurkan sesuai jumlah yang telah ditentukan ke dalam garpu tabung dan pompa tabung garpu beberapa kali untuk mengeluarkan udara palsu dari bagian bawah tabung garpu. Nah, untuk tuang untuk minyak pada shock. Jadi minyak shock ini ada ukurannya, ada ukuran standarnya. Jadi kalau akibatnya kalau kita isi minyak garpu itu terlalu banyak, jadi shock itu keras. Jadi kalau kita terlalu dikit, dia terlalu lembut. Itu yang
kalau kita tidak menengok standar minyak rem, minyak sok, salah, maaf. Minyak sok tadi. Jadi harus sesuai ukuran. Kemudian pasang tunas garpu dengan ujungnya yang mempunyai lilitan yang menghadap terhadap yang kecil menghadap ke bawah. Kemudian memasi minyak garpu pada cincin O yang baru dan pasang pada garpu. Kemudian pasang garpu pada tabung garpu. Kemudian langkah pemasangan adalah kebalikan dari pemungkaran. Nah, ini untuk ini ya, ini perannya ya. Ini komponen-komponennya yang belum tahu. Ini urutannya, urutan komponennya. Jadi ini baut soket yang bawah itu, ini baut L. Ini ring. Kemudian ini tabungnya ya, button case. Kemudian ini ada seal di sini. Ini seal debu. Ini seal olinya, seal oli. Nah, ini seal oli. Ini ringnya ya, backup ring. Itu backup ringnya. Kemudian ring stopper. Di atas seal oli itu ada ring juga. Ring stopper untuk nahan sealnya tadi. Kemudian ini seal debu. Kemudian pipa port. Ini umbut sok kalau kita sebut ya, sering ya. Kemudian ring piston. Ini ringnya, ini pistonnya. Ini kalau di shop pistonnya model itu. Model kalau orang tuh nyebutnya kalau bahasa sehari itu orang dengar suling. Ada sulingnya. Untuk nambah tinggi motor, misalnya kalian meninggikan motor nih, tambah sulingnya. Kemudian ini bekas kembali. Nah, inilah yang membuat suatu kembali lagi. Kemudian ini baut port, ini bautnya, kemudian o-ring, ini o-ringnya, bekas portnya, dudukan bekas, kemudian ini o-ring juga, banyak ya komponennya. Ini untuk mengatasi cara atau gangguan-gangguan pada suspensi untuk mengatasi kerusakan ya. Yang pertama yaitu stang setir cenderung berbelok ke satu arah atau kendaraan tidak dapat berjalan dengan posisi lurus. Ini kemungkinan penyebabnya. Penyetelan suspensi depan kiri kanan tidak sesuai. Kemudian yang kedua terjadi kebengkokan pada pipa suspensi. Kemudian yang ketiga terjadi kawasan pada swing arm pivot. Ya. Kemudian terjadi kebengkokan pada rangka atau bodi. Yang kedua yaitu suspensi depan lemah atau lunak, terjadi kelemahan pada pegas suspensi depan, oli suspensi depan kurang. Kemudian kelainan pada oli suspensi depan. Kemudian yang ketiga suspensi depan keras, terjadi kebengkokan pada bagian-bagian suspensi. Ini untuk kemungkinan penyebabnya. Terjadi sumbatan pada jalur-jalur oli pada oli dalam pipa suspensi. Yang ketiga yaitu kesalahan pada saat pengisian oli suspensi. Kemudian yang keempat, suspensi belakang lemah. Apa penyebabnya? Bisa jadi dari bekas suspensi sudah lemah. Kemudian kebocoran oli pada damper unit, penyetelan kurang tepat. Kemudian yang kelima itu suspensi terasa keras. Indikasi penyebabnya kesalahan pemasangan. Yang kedua itu penyetelan kurang tepat. Kemudian yang kedua swing arm dibuat bengkok. Yang keempat damper rod bengkok, kerusakan pada swing arm dibuat bearing, kesalahan pada suspensi intake, kerusakan pada apa tuh? Link pivot bearing. Oke. Coba. Nah, jadi itu tadi materi kita pagi hari ini tentang sistem suspensi ya. Mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bertanyakan nggak? Kira-kira? Ada ya? Ada yang mau tanyakan? Nah, mungkin belajar pelajaran kita hari ini sebelum kita belajar dulu, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Dan dilanjutkan ke usaha kita ke depannya.
Mimin. Baik, Mimin. Kelasnya. Ya, sebelum kita mulai di pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Doa dimulai. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kurang, mohon maaf. Kemudian untuk minggu depan mungkin kita ada materi berikutnya ya. Siapa?